memikirkan untuk pengakuan terhadap keesaan Allah dari sisi namanya Al-Malik itu adalah manusia. Di akhir Al-Quran surah An-Nas itu begitu memberikan satu pemahaman yang mendasar akan kesadaran kita sebagai manusia milik Allah. Maka Allah mengajar kita supaya tahu diri untuk berlindung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan ya Muhammad, aku berlindung kepada ya Tuhan pengatur, pemilik yang menguasai manusia. Malikin nas, maliknya manusia, menguasai jasad dan ruh, ya menguasai kondisi fisik ya jasmani kita dan mental rohani kita itu. Ilahin nas, dan akuilah bahwa dialah Tuhannya manusia. Nah, ini jelas kepada kita. Ayat ini memang singkat kalimatnya, tapi kalau kita mau memahami betapa Allah begitu kuat sekali menguasai keberadaan kita, dari penciptaan aja pun sudah salut dan kagum kita sama Allah. Dari setetes mani yang digambarkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 bisa membentuk begini indah ya wujud, sampai di dalam surah At-Tin pun laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia sebagus-bagus struktur, postur, bentuk fisik. Nah, kalau kita lihat secara fisik, kita juga tidak menguasai badan kita ini. Kita lihatlah perkembangan yang ada dari bayi terus sampai tua. Kita tidak bisa hanya menjalani. Jalani sajalah kehidupan itu dengan baik dan benar sesuai fase-fase yang ada. Nggak perlu dilawan. Walaupun ya maaf, kita nih yang tua-tua pengen muda balik, nggak bakalan itu. Itu sudah merupakan satu ketentuan Allah. Akuilah saya tua begini sudah memang diatur oleh Allah di dalam ya struktur kondisi fisik menurut umur. Itu baru satu. Makanya orang menyetel apapun dalam fisik kita ini, itu nggak akan mengurangi tua kita tuh dalam kondisi yang mutlak. Apalagi di dalam surah Ar-Rum 58 dikatakan wallahu khalaqakum min dha'fin. Dia Allah menciptakan kamu dalam keadaan lemah, itulah bayi. Summa ja'ala min ba'di dha'fin kuwatan. Dari bayi yang lemah dijadikannya kuat, itulah dewasa. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Dari kuat dewasa dilemahkan kembali, itulah tua. Tidak ada orang yang bisa melawan tuanya. Uban yang bertabur tidak bisa dia putihkan, dia cat berulang pun tetap akan kembali. Dia tidak mampu lagi mengembalikan matanya seperti semula. Katarak makin menebal. Dia tidak mampu membuat giginya utuh seperti semula, asli lengkap. Ternyata lemah kita, Allah kuat. Itu baru satu bentuk yang tak terlawan kita di dalam maliknya Allah terhadap badannya. Belum lagi struktur otak kita itu. Ya, disitulah segala urusan gerak yang dibuat oleh Allah. Kalau kita merasa kuat seperti sekarang ini, kita bilang begitu kena stroke ya, berputusan beberapa titik saraf di otak, coba tangan melemah tekulai, kaki nggak bisa dilangkahkan. Tapi badan-badan kita kenapa nggak bisa? Itulah menunjukkan lemahnya kita. Bukan badan kita ini, Allah yang buat. Apa yang mau dia bikin? Tapi kita kadang nggak tahu diri ya, sombong sekali kadang-kadang, mentang-mentang kuat jadi bodyguard mukuli orang ya, kadang mentang otaknya itu bagus, kaya raya dia kikir dan sebagainya. Padahal ketika kena titik-titik saraf otak itu pecah dia, terjadilah stroke namanya. Perhatikanlah, cakap pun payah, ngangkat tangan pun tak bisa. Padahal tangan-tangan dia, kaki-kaki dia, kenapa nggak bisa? Menunjukkan Allah berkuasa. Kita nggak punya apapun, jalanilah bagus-bagus hidup ini. Kemudian di dalam lagi ada jantung. Kita juga nggak bisa ngatur detak jantung. Kalau kita bisa ngatur detak jantung dalam perut ibu kita pun kita sudah tahu bagaimana kondisi jantung kita. Tapi hebat Allah. Di dalam kandungan pun detak jantung bayi itu sudah bergerak dia. Dan sampai sekarang sudah berapa ratusan juta kali dia berdetak pada usia kita yang 70 tahun. Kita kan yang tahu kita jantungan aja kan, paling ditensi. Tapi coba atur, nih nggak enak jantung saya, berhenti sebentar kita bilang, pasti mati. Inilah kalau kita lihat, luar biasa Allah meletakkan detak jantung itu yang begitu ya berfungsi sangat vital di dalam kehidupan kita.
Banyak hal sebenarnya kalau kita lihat ke badan kita ini, ya begitu luar biasanya Allah berkuasa menguasai. Inilah hal-hal yang perlu kita pahami, kita sadari, kita lihat. Ya, nyatanya memang kita tidak punya kekuatan apapun. Nyatanya kita tidak punya kemampuan apapun untuk mengatur badaniah kita kecuali apa yang disuruh. Ya, bersihkan, rapikan rambut, rapikan. Ya, apalagi kalau kita lihat itu yang kita jalani. Tapi untuk mengatur apa yang ada bentuk badaniah ini kita nggak punya kemampuan totalitas. Ya, banyak hal kalau kita lihat pertumbuhan tulang kita ketika kita sakit, ya bahkan kadang-kadang ya kejadian-kejadian yang kita bilang rasanya nggak pantas, ya bisa saja pantas ya. Dokter paru-paru malah kena sakit paru-paru, ada ya. Itu zaman SBY dulu tuh kan ada menteri kesehatan yang meninggal itu ternyata ahli paru-paru, dia sakit paru-paru. Nah ini kan menunjukkan dia nggak bisa menguasai badaniahnya secara mutlak. Kita hanya punya ilmu ke arah itu. Ya, langkah kaki, tapak kaki kita, badan begini besar, tapi dengan adanya otak kecil di bawah otak besar itu menyeimbangkan. Kita bukan hanya menyeimbangkan badan, bahkan pesawat yang besar pun kita bisa seimbangkan dengan izin Allah. Cobalah, bisa menerbangkan pesawat badan kita yang begini kecil, pesawat ya Boeing 747 itu bisa dia terbang dengan seimbang ke sana kemari. Coba, subhanallah, luar biasa Allah sebenarnya kalau kita mau memahami keberadaan dan kenyataan ini. Inilah ya Bapak Ibu hadirin hadirat, ya para jamaah dan para pendengar dimanapun berada. Jadi tidak ada ya yang bisa kita ya kuasai terhadap badaniah kita. Makanya jelas Malikin Nas, dia penguasa, dia memiliki ya manusia, dia berkuasa terhadap apapun yang mau dia buat. Ya, ini luar biasanya Allah. Maka itulah dulu kita mula-mula bicara tauhid pun masalah hukum akal itu, ketika kita mau mencerna dengan akal kita akan timbul pengakuan ilahin nas. Kalau gitu tidak ada Tuhan yang menguasai manusia kecuali Dia. Ya, tidak ada Tuhan yang memang berbuat sekehendaknya begitu indah kecuali Dia. Apalagi untuk badaniah kita ini. Belum lagi yang namanya ruh. Ruh itu pun milik Dia. Jadi beberapa ayat juga digambarkan seperti di surah Al-Hijr ayat 29. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ya, ketika aku menyempurnakan kejadiannya itu di dalam perut ibunya, wa nafakhtu fihi mir ruh, aku tiupkan ruh milikku, ruh ciptaanku. Badan kita yang ada ini dari ujung rambut sampai ujung kaki enggak akan berfungsi baik dia manakala itu tidak ada ruh. Ruh itu pun Dia punya, yang menimbulkan gerak di dalam segala sisi. Kita bisa bayangkan, begitu ruh ditiup, otak bergerak untuk berpikir dan menalar, jantung berdetak, aliran darah kita berjalan, ya sistem saraf kita pun ya berfungsi. Semua bergerak dibikin Allah, usus, lambung, segala pencernaan kita bilang disebabkan satu unsur yang Dia masukkan untuk menyempurnakan sebagai manusia. Ya subhanallah, kita memang akuilah Allah itu ya dari badan kita ini. Makanya wajar di dalam surah Az-Zariyat ayat 55 Allah mengatakan ayat 22 ya, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu mengapa kamu tidak melihat, tidak memperhatikan. Inilah hal-hal yang kalau kita lihat ya baru sebagian kecil sekelumit tentang maliknya Allah. Di dalam kenyataannya ada baik langit bumi, ya kemudian hati, hidup dan mati, fisik dan ruh kita, ya belum lagi dunia dan akhirat, dan banyak lagi yang akan ya bisa kita lihat bagaimana kita sama sekali tidak punya kemampuan totalitas. Kita hanya ditunjukinya untuk berbuat sebaik mungkin dan menjadi hamba yang terbaik nanti ketika kembali kepadanya. Wallahu a'lam.